Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang sangat mirip dengan USBN Matematika Peminatan tahun 2019 bagian yang ketiga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi, silahkan isi kolom komen. Nomor 26. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm, jarak titik C ke bidang AFH. Solusinya, pertama kita buat gambar kubus ABCD EFGH. Nah, kita ingin mencari jarak titik C ke bidang AFH. Maka kita buat bidang AFH dulu, ya. Rusuknya 4 cm. Ini bidang AFH. Nah, karena kita ingin mencari jarak titik C ke bidang AFH, berarti dia melalui diagonal CE. Ini dia. Dan akan memotong garis tinggi segitiga ini. Nah, gitu. Kita anggap perpotongannya adalah titik X. Nah, jarak titik C ke AFH yaitu panjang CX. Jadi, CX itu adalah 2/3 diagonal ruang. Jadi, ini lebih panjang, berarti 2/3 diagonal ruang, supaya lebih simpelnya, dan EX berarti 1/3 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu adalah konsepnya adalah rusuk akar 3. Dalam hal ini berarti CX itu adalah 4/3. Jadi, CX itu adalah 2/3 dikali 4/3. Karena diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Sekali lagi, rusuk kita 4 berarti 4/3. Maka hasil kalinya 2/3 dikali 4/3 yaitu 8/3/3. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 27. Pada 5 segi 4 beratur rantai ABCD yang semua rusuknya sama panjang, sudut antara garis TA dengan bidang ABC adalah jadi ini kita punya 5 T ABCD, di mana kita anggap panjang rusuknya adalah A, ya. Ini A, dan ini juga A. Nah, kita ingin mencari sudut yang dibentuk oleh garis TA dengan bidang ABCD. Dalam hal ini kita melalui titik, berarti dia berpotongan di A. TA dengan bidang ABCD itu berpotongan di A. Maka titik A ini kita tarik garis, ya, sehingga sudut yang dibentuk itu adalah CAT. Yang kita anggap sebagai theta. Ini theta. Ya. Nah, karena ABCD itu adalah persegi, maka panjang diagonal sisi AC ini adalah A/2. Nah, itu dia. Dari A/2. Nah, berarti kita keluarkan segitiga ATC. Berarti seperti ini, ATC, berarti sini A, di sini A. Ya, panjang TA itu adalah A, panjang TC itu adalah A. Karena semua panjang rusuknya sama. Kita anggap A. Sedangkan AC itu adalah A/2. Nah, nampak dari sini, TC dengan TA adalah A dengan A, maka sini A/2 berarti T ini adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Ya, karena dia sama kaki, maka sudutnya sama besar. Ya, sudut A dengan sudut C ini sama besar, dan T itu adalah sudut 90 derajat. Karena kenapa? Karena A kuadrat tambah A kuadrat adalah 2A², kita akarkan A/2, begitu. Atau seperti diagonal sisinya, jika A dia A, maka diagonal ruangnya adalah A/2, berarti dia siku-siku di B. Maka pada segitiga ATC berarti kita siku-siku di T. Nah, berarti 90 derajat. Berarti sudut A tambah sudut C tambah sudut T itu 180 derajat. Berarti theta ditambah theta tambah 90 derajat adalah 180. Artinya theta tambah theta 2 theta, 180 derajat kurang 90. Berarti 2 theta adalah 90 derajat. Maka theta adalah 45 derajat. Karena 90 kita bagi dengan 2. Artinya sudut yang dibentuk oleh TA dengan bidang ABCD adalah 45 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 28. Sin 50 ditambah sin 40 per cos 50 ditambah cos 40.
Solusinya, sin tambah sin itu adalah 2 sin cos, yaitu 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Cos tambah cos adalah 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih. Yang dijumlah adalah 50 dengan 40, yang diselisih adalah 50 kurang 40. Ini dia. Berarti 2 sin setengah 50 tambah 40 derajat dikali cos setengah 50 kurang 40 derajat per cos tambah cos 2 cos cos 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih. Nah, di sini ada yang sama, bisa kita bagi. Ini dia sama, cos setengahnya sama nih. 2 bisa kita bagi. Nah, gitu dia. Nah, 50 ditambah 40 adalah 90. Kita kali setengah menjadi 45. Berarti ini menjadi sin 45, ini cos juga 45. Sin per cos itu adalah tangen 45. Nah, nilai tangen 45 adalah 1. Jadi, jawabannya adalah C. Nomor 29. Tony akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 4 huruf, kemudian diikuti oleh 2 angka yang berbeda. Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata namanya, maka banyak password yang akan dibuat adalah, jadi solusinya, pertama kita akan susun 4 huruf. Yaitu 4 huruf itu dibentuk oleh pembentuk namanya yaitu Tony, berarti T, O, N, dan I. Karena dia 4 huruf, maka kotaknya ada 4. Pertama kotak ini masih kosong, maka kotak yang pertama ini ada 4 kemungkinan ya. Karena sudah tidak dipakai 1, tinggal 3 kemungkinan. Ini jadi 2 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Sehingga ini kita kalikan, maka hasilnya adalah 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian diikutilah 2 angka yang berbeda ya. Berarti 2 angka berbeda. Angka itu terdiri dari 0 sampai 9. Berarti ada 10 angka ya. Berarti kotak kita 2 yang semula kosong, berarti kotak pertama ini ada 10 kemungkinan. Karena dia berbeda, tidak boleh digunakan lagi pada kotak pertama, berarti tinggal 9 kemungkinan. Berarti 10 dikali 9 adalah 90. Sehingga banyak password yang bisa disusun adalah 24 kali 90, yaitu 2160. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 30, sepasang suami istri merencanakan untuk mempunyai 4 orang anak. Jika variabel acak X menyatakan banyak anak perempuan, maka nilai dari PX kecil sama 2 adalah, nah, soal seperti ini kita menggunakan konsep distribusi binomial atau peluang binomial ya. Karena hanya 2 kemungkinan, yaitu kalau dalam hal ini kalau nggak perempuan laki-laki, berarti kan 2 kemungkinan. Konsep peluang binomial itu adalah ini dah, P, N, X, P, Q. Adalah kombinasi NX dikali P berpangkat X dikali Q berpangkat N kurang X. Di mana N itu banyak sampel, X itu banyak kejadian, P itu peluang berhasil, Q itu peluang gagal. Ya, Q kecil ini. Ya. Maka dalam ini N kita adalah 4 karena ditargetkan adalah 4 anak. Nah, sedangkan nilai X yang perlu adalah karena dia kecil sama 2, berarti bisa 0, 1, dan 2. Bisa kemungkinan begitu. Nah, jadi peluang untuk mendapatkan perempuan itu adalah 1/2. Karena laki-laki dengan perempuan berarti 1/2. Dan gagalnya juga 1/2. Karena kalau laki-laki kan dianggap gagal, berarti 1/2. Nah, sehingga peluang X kecil sama 2 artinya peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Nah, sesuai dengan konsep peluang binomial maka seperti ini dia. Di N-nya 4, X-nya pertama 0 berarti 0 gagal dengan berhasil sama-sama setengah, berarti setengah kali koma setengah. Ini juga untuk X-nya 1 dan untuk X-nya 2. Nah, sesuai dengan konsep binomial berarti ini dia. P kombinasi 0 dari setengah pangkat 0 dikali setengah pangkat 4 kurang 0. Ini tambah 4 kombinasi 1 setengah pangkat 1 dikali setengah pangkat 4 kurang 1 ditambah kombinasi 42 dikali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 4 kurang 2. Nah, nilai kombinasi 0 itu adalah 1. Setengah pangkat 0 juga 1.
Ini setengah pangkat 4 adalah 1/16. 4 kombinasi 1 adalah 4. Ya, ini menjadi setengah. 4 kurang 1, 3, berarti setengah pangkat 3 adalah 1/8. 4 kombinasi 2 yaitu 4 kali 3 per 2 kali 1. Ini setengah kuadrat 1/4. Ini juga 4 kurang 2, 2, berarti setengah pangkat 2 juga 1/4. Ini kita bisa bagi, karena ini 12, ini 2, dapat kita 6. Maka kita dapat ini yang bagian pertama 1/16, yang kedua 4/16, berarti ini 6 kali 1/16 itu 6/16. Berarti jumlahnya adalah 11/16, karena 1 tambah 4 tambah 6 adalah 11. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 31, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Yang kedua, X kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Ya. Jadi, pada persamaan kedua, X kurang Y tambah 2 sama dengan 0, maka kita bisa susun menjadi Y sama dengan, ini Y ini soal pindah ke kiri, menjadi Y sama dengan X tambah 2. Ya, dalam persamaan kedua kita adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Ini dia. Maka persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi ya dengan kurang, karena Y kurang Y habis, berarti 0. Ini menjadi min X kuadrat 0, karena di unsur X kuadrat persamaan 2 tidak ada, berarti dianggap 0. 0 kurang X kuadrat min X kuadrat, X kurang 2X min X, 2 tambah 0 adalah 2. Kita kali min 1, atau bagi min 1 boleh. Maka kita dapat X kuadrat tambah X kurang 2. Kita faktorkan, dikali dia min 2, dijumlah dia 1. Artinya X tambah 2, X kurang 1. Maka didapat X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Untuk X sama dengan min 2, kita punya Y sama dengan X tambah 2. Ya, kita ganti X-nya min 2, berarti Y sama dengan min 2 tambah 2, yaitu 0. Artinya titik kita adalah min 2,0. Dan untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan X tambah 2 tadi, maka dia menjadi 1 tambah 2, yaitu 3. Jadi titik kita adalah 1,3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2,0 dan 1,3. Soal nomor 32, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat kurang 2X tambah 8 dan sumbu X, serta X sama dengan min 1, X sama dengan 1 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Ya. Langkah pertama dari kurva ini, ya, Y sama dengan min X kuadrat kurang 2X tambah 8, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Artinya Y-nya 0. Ya. Berarti 0 min X kuadrat kurang 2X tambah 8 adalah 0. Kita kali min 1 dapat X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Ya. Kalau kita faktorkan, dikali dia min 8, dijumlah dia 2, maka faktornya adalah X tambah 4, X kurang 2. Artinya X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Jadi gambarnya seperti ini dia. Ya. Jadi dia terbuka ke bawah karena nilai A-nya adalah min, terbuka ke bawah, min 4 dengan 2, dan kita punya garis min 1 dan X sama dengan 1. Jadi daerahnya adalah ini. Maka volumenya adalah V integral min 1 Y kuadrat dx. Batasnya min 1 sampai 1. Y kuadrat dx. Nah, Y kita adalah min X kuadrat kurang 2X tambah 8. Kita ganti ini dia. Berarti integral V integral min 1 dari min X kuadrat kurang 2X tambah 8 dikuadratkan dx. Maka hasil kuadratnya adalah ini. V integral min 1 X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 kurang 12X kuadrat kurang 32X tambah 64. Nah, dari sini kita dapat mengintegralkan X pangkat 4 integralnya adalah 1/5 X pangkat 5. Ini 4X pangkat 3 menjadi 4/4 X pangkat 4. 12X kuadrat menjadi 12/3 X pangkat 3. Jadi dia per 3. Kalau ini per 4, kalau 5 jadi kalau 4 jadi per 5. 32X juga begitu, kalau X pangkat 1 jadi per 2 kuadrat tambah 64X. Kita masukkan batasnya, berarti V 1/5, karena untuk X pangkat 5 berarti 1 pangkat 5 dikurangi 1 pangkat 5 ditambah 4/4, ini nilai 1 jadi hilang.
Jadi X pangkat 4 berarti 1 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4. 12/3 adalah 4. Berarti dikurang 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. 32 itu 32 bagi 2 adalah 16. 1 kuadrat kurang min 1 kuadrat ditambah 64. 1 kurang min 1. Maka hasilnya min berpangkat ganjil, hasilnya min berarti min 1. Berarti 1 kurang min 1 tambah, kalau pangkat genap hasilnya positif berarti 1 kurang 1. Ini 1 kurang min 1, 4 dikali 1 kurang min 1. Ini menjadi genap, 1 kurang 1. 1 kurang min 1 adalah 2. Maka kita peroleh, ini dia. 1 kurang min 1, 2. Ini menjadi 0. 1 kurang min 1 juga 2, berarti 4 kali 2, 16 kali 0. Maka kita peroleh, ini 2/5 dikurang 8, ini 0. Ditambah 128. Maka kita tambahkan semuanya dapat 120 2/5 V. Jadi volumenya adalah 120 2/5 V. Soal nomor 33, gambar di bawah adalah sebuah trapesium ABCD dengan AD sama dengan CD sama dengan BC sama dengan MCM. Jika sudut DAB sama dengan sudut CBA yaitu 2 alfa, tentukan luas maksimum trapesium dalam M ya. Oke. Konsep luas trapesium yaitu setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Dalam hal ini sisi sejajarnya adalah AB dengan CD. Tingginya kita ambil DP. Bisa saja QC ya. Kita ambil aja DP salah satunya. Berarti setengah dikali AB tambah CD dikali DP. Nah, perhatikan segitiga ADP ya. ADP berarti cos 2 alfa itu adalah AP per AD. Nah, dari sini maka kita dapat AP itu adalah AD cos 2 alfa. AD itu adalah M, berarti AP sama dengan M cos 2 alfa. Dari segitiga APD juga sin 2 alfa itu adalah DP per AD. Berarti DP itu adalah AD sin 2 alfa, AD itu tadi M, berarti DP sama dengan M sin 2 alfa. Perhatikan panjang AB ya. AB itu adalah AP tambah PB tambah PQ tambah QB. Ini dia. Karena AP itu sama dengan QB, berarti dia menjadi 2AP. Berarti AP tambah AP 2AP tambah PQ. Nah, AP itu sendiri adalah M cos 2 alfa, kita ganti. Berarti 2M cos 2 alfa, PQ kita adalah M. Ya. Sehingga luas tadi adalah, luas ABCD adalah setengah AB tambah CD dikali DP. Berarti AB tadi kita dapat 2M cos 2 alfa tambah M. CD itu adalah M. DP itu adalah M sin 2 alfa. Kita jumlahkan dalamnya. Berarti ini M tambah M 2M. Ya, berarti setengah 2M cos 2 alfa tambah 2M dikali M sin 2 alfa, setengah kali ke dalam, berarti tinggal 1, berarti M cos 2 alfa tambah M dikali M sin 2 alfa. M sin 2 alfa kali ke dalam, maka kita peroleh M kuadrat sin 2 alfa cos 2 alfa ditambah M kuadrat sin 2 alfa. Nah, sin 2 alfa cos 2 alfa ini sama dengan setengah sin 4 alfa. Ya, jadi sin 2 alfa cos 2 alfa itu setengah sin 4 alfa. Misalkan di sini 3 alfa menjadi sin 6 alfa gitu. Dalam hal ini kita 2 alfa menjadi 4 alfa ya. Maka luas ABCD sama dengan M kuadrat dikali setengah sin 4 alfa tambah M kuadrat sin 2 alfa ya. Sehingga kita turunkan terhadap alfa ya. Berarti ini kita anggap sebagai konstanta untuk M. Berarti M kuadrat kali setengah sin 4 alfa itu turunannya adalah 4 cos 4 alfa. Ini tetap sebagai konstanta atau koefisien. Sin 2 alfa itu turunannya adalah 2 cos 2 alfa. Ya. Maka setengah kali 4 adalah 2, berarti 2M kuadrat cos 4 alfa ditambah 2M kuadrat cos 2 alfa. Ya. Agar maksimum luasnya maka L absen sama dengan 0. Ya, berarti 2M kuadrat cos 4 alfa tambah 2M kuadrat cos 2 alfa sama dengan 0. Kita bagi 2M kuadrat, maka dapat cos 4 alfa tambah cos 2 alfa sama dengan 0.
cos 4 alfa itu akan sama dengan 2 cos kuadrat 2 alfa kurang 1 tambah cos 2 alfa. Berarti kita susun 2 cos kuadrat 2 alfa tambah cos 2 alfa kurang 1. Maka dia berbentuk persamaan kuadrat trigonometri. Ya, dikali dia min 2, ya, ditambah dia 1. Maka kita dapat seperti ini. 2 cos 2 alfa kurang 1 cos 2 alfa tambah 1. Artinya cos 2 alfa sama dengan setengah, maka cos 2 alfa, cos yang nilainya setengah adalah cos 60. Maka kita dapat 2 alfa sama dengan 60, alfa adalah 30 derajat. Nah, satu lagi, cos 2 alfa sama dengan 1, artinya cos 2 alfa sama dengan cos 180. Artinya 2 alfa sama dengan 180, alfa sama dengan 90 derajat. Karena alfa berbentuk sudut lancip, maka untuk alfa 90 derajat tidak memenuhi, ya. Sehingga karena alfa kita 30 derajat dan kita punya luas tadi adalah m kuadrat setengah sin 4 alfa tambah m kuadrat sin 2 alfa, maka kita ganti alfanya dengan 30, ya. 2 alfa tadi adalah 60, ya. Berarti kita dapat m kuadrat kali setengah sin 4 kali 30 adalah 120 ditambah m kuadrat sin 60, ya. Sin 120 adalah 180 kurang 60 karena konsep kuadran 2, maka juga sama dengan sin 60. Berarti m kuadrat setengah sin 60 ditambah m kuadrat sin 60. Maka kita peroleh sin 60 adalah setengah akar 3. Kita ganti setengah akar 3, maka kita dapat ini 1/4 akar 3 m kuadrat. Ini mendapat, karena dia setengah, penyebut kita buat per 4, berarti 2/4 akar 3 m kuadrat. Maka kita jumlahkan menjadi 3/4 akar 3 m kuadrat. Jadi luas trapesium ABCD adalah 3/4 akar 3 m kuadrat. Soal nomor 34, diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 10 cm, tentukan nilai kosinus dari sudut yang dibentuk oleh bidang QST dan bidang alas. Ya, kita buat kubus PQRS TUVW dengan bidang QST. Nah, untuk mencari sudut yang dibentuk oleh QST dengan bidang alas, pada QST kita buat garis tingginya, ya, yang akan berpotongan dengan PR gitu. Maka kita anggap ini titik A, ya, sudutnya adalah theta, dan kita anggap ini titik A. Berarti sudut yang dibentuk adalah TAP yang kita anggap sebagai theta. Maka kita keluarkan segitiganya, yaitu TAP, di mana dia siku-siku di P. Ini sebagai theta tadi, ya. Nah, panjang PT itu adalah 10. 10 boleh kita tulis menjadi 5 akar 4, karena akar 4 kan 2 kali 5, 10. Nah, sedangkan PR adalah 10 akar 2, karena PA itu ada setengah PR, maka menjadi 5 akar 2. Ya, separuh dari PR. Maka dengan teorema Pitagoras dengan cukup sederhana, cukup kita 4 tambah 2 adalah 6, berarti TA itu adalah 5 akar 6, gitu dia prinsipnya. Nah, sehingga cos theta itu adalah AP per AT gitu. Samping per miringnya. Sampingnya adalah AP, miringnya adalah AT. Kemudian kita ganti AP dengan AT, maka kita dapat seperti ini. AP itu adalah 5 akar 2, AT itu 5 akar 6. Kita bagi 5-nya. Akar 2 bagi akar 6 adalah 1/4 akar 3. Ya. Berarti kita rasionalkan dengan mengalihkan dengan akar. Itu akar 3 per akar 3. Ya. Maka kita peroleh cos theta adalah 1/3 akar 3. Jadi nilai kosinus yang dibentuk oleh bidang QST dan bidang alas adalah 1/3 akar 3. Soal nomor 35, diketahui vektor U sama dengan I kurang J dan V adalah I kurang 2J tambah 2K. Tentukan sudut antara vektor U dengan V. Ya. Solusinya, kita menggunakan konsep cos theta sama dengan U titik V per panjang U panjang V. Maka cos theta itu sama dengan U itu adalah, kita buat dalam matrik kolom, berarti 1 min 1 0, karena K-nya tidak ada, kita anggap 0. Dan V adalah 1 min 2 2 per akar
1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat kali akar 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Karena ini konsep panjangnya. Maka kita peroleh ini 1 tambah 2 tambah 0 per akar 1 tambah 1 tambah 0 akar 1 tambah 4 tambah 4. Maka kita peroleh ini dia. 1 tambah 2, 3. Ini akar 2, ini akar 9. Ya. Menjadi akar 9 itu adalah 3. Kita rasionalkan mengalihkan akar 2 per akar 2 karena akar 2. Maka kita dapat 3 akar 2 per 6. Karena akar 2 kali akar 2 adalah 2 kali 3, 6. Sehingga kita sederhanakan cos theta itu adalah setengah akar 2. Maka nilai cos yang hasilnya setengah akar 2 untuk theta 45 derajat. Dan theta adalah 315 derajat dikurang 4 karena kosinus dikurang 4 positif. Ya. Jadi jawabannya 45 derajat atau 315 derajat. Oke. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan USBN Matematika Peminatan tahun 2019. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya. Jika suka silakan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi silakan isi kolom komen. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.